putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji material Undang-Undang IKN sekaligus menegaskan bahwa Jakarta masih menjadi ibu kota negara. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji material Undang-Undang IKN sekaligus menegaskan bahwa Jakarta masih menjadi ibu kota negara hingga terbitnya Kepres pemindahan sebenarnya memperlihatkan satu hal penting. Proyek IKN masih berada dalam wilayah transisi politik, bukan kepastian administratif penuh. Di satu sisi, putusan ini memang memberi kepastian hukum bahwa tidak ada dualisme ibu kota. Namun di sisi lain, publik wajar mempertanyakan arah pembangunan IKN ketika negara sudah menggelontorkan anggaran sangat besar, tetapi status formal ibu kota sendiri belum benar-benar berpindah. Disinilah kritik publik menemukan relevansinya. Pemerintah tampak lebih cepat membangun simbol fisik ketimbang menyelesaikan kepastian, kelembagaan dan roadmap politik yang transparan. Masalah utama bukan sekadar Jakarta masih ibu kota, melainkan ketidakjelasan momentum final pemindahan. Ketika proyek raksasa terus berjalan, tetapi Kepres belum diterbitkan, muncul kesan bahwa pemerintah sendiri masih berhitung secara politik, fiskal, dan birokrasi. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik maupun investor terhadap keberlanjutan proyek IKN. Kritik lain yang patut disorot adalah soal prioritas anggaran di tengah kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi. Pembangunan IKN yang menelan biaya jumbo mudah dipersepsikan sebagai proyek elitis, apalagi manfaat langsungnya bagi masyarakat luas belum terasa secara merata. Pemerintah sering menjelaskan bahwa IKN adalah investasi jangka panjang, tetapi narasi itu akan sulit diterima jika rakyat masih menghadapi tekanan biaya hidup dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Selain itu, putusan MK ini secara tidak langsung memperlihatkan bahwa pemindahan ibu kota bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan proyek legitimasi politik. Ketika legitimasi publik belum solid, maka pembangunan fisik sebesar apapun akan terus memunculkan resistensi sosial. Banyak masyarakat melihat IKN sebagai simbol ambisi kekuasaan, bukan kebutuhan mendesak negara. Namun demikian, kritik terhadap IKN juga perlu tetap proporsional. Putusan MK bukan berarti pemindahan ibu kota dibatalkan. MK justru menegaskan mekanisme konstitusional bahwa perpindahan baru efektif setelah Kepres diterbitkan. Artinya, secara hukum proyek IKN tetap berjalan sesuai desain undang-undang yang ada. Karena itu, tantangan terbesar pemerintah sekarang bukan lagi membangun gedung atau jalan tol, tetapi membangun kepercayaan publik. Pemerintah perlu membuka secara jujur berapa total kebutuhan anggaran IKN, bagaimana skema pembiayaannya, apa target realistis pemindahan ASN, dan kapan sebenarnya ibu kota benar-benar pindah. Tanpa transparansi itu, IKN akan terus dipandang sebagai proyek mahal yang statusnya sendiri masih menggantung.